Okay, students, how are you? Okay, before we start the class, how many students absent? Okay? Them? But before we start, let's pray. Pray according to your religion and beliefs. Pray begins. Amen. Okay, students, this is the new lesson. In this class, you will learn how to use simple past tense. Actually, we use this tense so often to talk many kinds of things. For example, you can tell someone what you did yesterday, or you can talk what happened long time ago. So if you want to describe something what happened before now, you will use simple past tense. Okay, let's get started. Okay, here is the timeline, and this is now. Everything before now is in the past. If we talk about simple past, so we talk about time. We talk about something happened before now. Simple past or past simple, we use it to talk something happened in the past and is finished, is over, completely finished in the past. Jadi untuk simple past ini kita menggunakannya untuk menceritakan kejadian atau kegiatan yang sudah berlangsung atau sudah terjadi dan selesai di waktu yang lalu. Jadi semua kegiatan yang sudah selesai di waktu yang lampau, kita menceritakannya dengan menggunakan simple past atau past simple. Di sini nanti lebih kepada bagaimana kita memahami perubahan kata kerja dari kata kerja dasar to infinitive menjadi kata kerja simple past atau past tense atau preterite. Nah, bentuk kedua biasanya ya diistilahkannya juga bentuk kedua. Kata kerja bentuk kedua. Okay, have a look at this example. In simple past, all the subject use the same kind of verb. Jadi beda dengan tenses yang lain. Di simple past ini, semua subjeknya, kata kerjanya hanya satu bentuk, yaitu bentuk kedua. Kalau yang lain, biasanya ada perubahan kata kerjanya beda dengan subjeknya. Contoh di simple present, I go, he goes. Jadi kata kerja go menjadi goes. Jadi ada sedikit perbedaannya. Tetapi di dalam simple past ini sama semua untuk semua subjek. Kita ambil satu contoh. Play, to play. Kata kerja dasar to play. Maka dalam past simple menjadi played. Contoh, I played, you played, we played, they played, he played, she played, it played, Tony played, Susie and Tina played. Nah, itu sama semua kata kerjanya, played. Jadi kata dasarnya to play menjadi played. Jadi kita menambahkan ed pada kata kerja dasar, ya. Kita menambahkan akhiran ed pada kata kerja dasar play. Maka bunyinya menjadi played,
dibaca menjadi played. Nah, sederhana bukan? Baik, kita bisa menggunakan simple past with time expression. Ya, we can use the simple past with time expression or without time expression. Kita bisa menggunakannya tanpa keterangan waktu atau dengan keterangan waktu. Contoh dengan time expression atau dengan keterangan waktu. Peter called yesterday. Peter menelepon kemarin. With time expression, Peter called yesterday. Yesterday di situ adalah keterangan waktu. Time expressions yang lain, yesterday, last week, 2 hours ago, 1 year ago, 5 years ago, long time ago, itu semua keterangan waktu, time expression. Contoh without time expression. My father cooked dinner. Ayah saya memasak hidangan makan malam. Tanpa ada keterangan waktu. Kita juga bisa menggunakannya dengan mengungkapkan kegiatan yang baru saja selesai dilaksanakan atau sudah dikerjakan di waktu yang belum lama. Ya, we can use simple past telling recent past activity. For example, I watched the film this morning. We can also using simple past to tell distant past. For example, she passed away long time ago. She passed away long time ago. Or we can use simple past to tell only one action. For example, he talked to his student. He talked to his student. Jadi hanya satu kegiatan, one action. We can use also simple past to tell many actions. Kita bisa mengatakan atau mengungkapkan banyak kegiatan. For example, they invited their friends, ordered meatballs, and played computer games. Jadi past tense di sini call menjadi called, cook menjadi cooked, watch menjadi watched, past menjadi past, talk menjadi talked, invite menjadi invited, order menjadi ordered, play menjadi played. Nah, gampang kan? It's very easy. Okay, let's go on. How to form past simple verb. In English, there are two kinds of verbs. Regular verb and irregular verbs. Regular verb dalam bahasa Indonesianya adalah kata kerja beraturan. Irregular verb, kata kerja tidak beraturan. Ir itu awalan yang menyatakan tidak. Yang menyatakan tidak dalam bahasa Inggris. Irregular verb. Regular verb beraturan, tidak. Regular beraturan, berarti irregular verb tidak beraturan. How do we know which one is regular verb and which one is irregular verb? Okay. Regular verb, to form the simple past, usually the verb or the base form verb is added ed or d. Jadi biasanya regular verb, kata kerja dasarnya cukup ditambahkan ed atau d saja. Ya, pada umumnya ya. Itu regular verb atau kata kerja beraturan. Seperti to play menjadi played. Ada penambahan ed. To work, to worked. Penambahan ya ed di kata kerja work. To invite, invited. Nah,
hanya D saja karena kata kerja dasarnya di invite ada akhiran E. Ada E di situ sudah, jadi tidak double lagi, jadi cukup ditambahkan D saja. Stop menjadi stopped. Study menjadi studied. Nah, untuk stop menjadi stopped, ada huruf terakhir dari stop itu di double, digandakan. Jadi apabila kata kerja dasar yang memiliki satu suku kata atau dua suku kata, di mana suku kata yang paling terakhir itu mendapatkan tekanan, kata kerja itu 3 huruf terakhirnya yaitu konsonan, vokal, konsonan. Maka konsonan yang paling terakhir atau huruf yang paling terakhir digandakan atau di double baru ditambahkan ed. Seperti di kata dasar to stop menjadi stopped. Nah, untuk study, jika kata kerja dasar berakhiran huruf Y, berakhiran bunyi huruf Y, ya, dan didahului oleh huruf konsonan, ya, sebuah konsonan, maka huruf Y itu dihilang, diganti menjadi I, baru ditambahkan ed. Ya, seperti kata to study. Study, huruf terakhirnya Y, kemudian ada konsonan, setelah itu huruf mati D, maka Y itu harus diganti dengan I, baru ditambahkan ed. Nah, itu lama-lama nanti tahu. Ya, dan contoh-contoh lain dari kebiasaan membaca banyak kalimat-kalimat simple past yang menggunakan kata kerja yang berakhiran Y yang ada konsonannya, maka nanti otomatis mengerti. Nah, untuk irregular verb ini sudah ada daftarnya dan tidak banyak. Silakan dipelajarin. Juga kalau memang mau lihat daftarnya ada di kamus, biasanya yang ada kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahasa Indonesia Inggris yang ada 2 versi itu, biasanya di tengah-tengahnya ada lembaran-lembaran yang warna-warni. Nah, biasanya di situ adalah hal-hal yang penting yang dicetak di situ, termasuk salah satunya irregular verb dan regular verb. Irregular verb di sini tidak beraturan, artinya kata kerja dasarnya past tense, maka tidak ada lagi penambahan ed atau d, tetapi dengan kata yang lain, dengan bentuk yang lain, dengan wajah atau penulisan yang lain, ya. Seperti to do menjadi did, to buy menjadi bought. Jadi jauh kan? Jauh, nggak ada mirip-miripnya sama sekali. Ada juga yang mirip-mirip seperti to meet menjadi met, to cut menjadi cut. Ini ada yang tidak berubah, ya. Jadi wajahnya sama. Di kata kerja dasar sama dengan di kata kerja past tense. Cuma tidak pakai to. Ya, beda dengan kata kerja dasar boleh pakai to cut. Jadi cut saja. To read menjadi read. Nah, tulisannya sama. Di kata kerja dasar dan kata kerja kedua sama tulisannya, tetapi bacanya yang berbeda. Beda dengan cut tadi, to cut, cut. Jadi sama bacanya. Kalau yang ini to read menjadi read di kata kerja kedua. Meskipun penulisannya sama. Nah, ini harus dihafal. Memang nggak banyak ya, yang sering dipakai ya sekitar 200. Ya, 200 kata kerja. Dan ini kalau kita sudah menghafal kata kerja irregular verb ini, maka otomatis kita bisa mengidentifikasi yang kalau kita nanti membaca sebuah teks, kita udah langsung bisa mengidentifikasi ini kata kerja irregular verb atau bukan. Karena kalau itu kata kerja bukan irregular verb, maka pasti dia regular verb. Ya, kalau kita umpamanya ada soal merubah kata kerja dasar ini ke dalam kata kerja bentuk past tense, maka kalau kita sudah menghafal irregular verb, kita langsung bisa bisa mengidentifikasi yang mana yang regular verb dan mana irregular verb. Kalau regular verb gampang saja buat kita, tinggal kita menambahkan ed atau d saja. Tapi kalau untuk irregular verb harus kita hafal. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Kalau yang mau bertanya silakan komen, kirim melalui WA. Oke, selanjutnya mari kita melihat perubahan kata kerja past tense ini ke dalam 3 jenis kalimat, yaitu kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya atau question. Positive sentence, negative sentence, or interrogative sentence.
Okay, still with the base form of verb play. In positive sentence, we use played. Ada penambahan ed di kata kerja dasar play. Ya, seperti sebelumnya kita langsung saja bisa terapkan untuk semua subjek. I played, you played, we played, they played, he played, she played, it played. Nah, untuk negative sentence, kita menggunakan helping verb atau kata kerja bantu sebelum kata kerja play. Tapi dengan kita menggunakan kata kerja bantu did not atau disingkat menjadi didn't, ya. Kalau kita mudah menggunakan didn't, maka played tadi di positive sentence, di kalimat positif menjadi kembali ke bentuk semula, ya, menjadi play. Sebagai contoh, I didn't play, bukan I didn't play. Tapi kembali ke bentuk semula, ya, kembali menjadi play. I didn't play, we didn't play, she didn't play. Nah, gampang kan? Kita lanjut ke interrogative sentence. Question atau kalimat tanya. Helping verb tuh, kata kerja bantu, did diletakkan di depan subjek. Jadi, ini contohnya. Did I play? Did you play? Did we play? Did they play? Did he play? Did she play? Did it play? Kita juga bisa menggunakan question word, kata-kata tanya, seperti when, where, why, what, who, whose, which, how many, how much, whom. Kita bisa menggunakan, ditambahkan ke kalimat tanya ini, seperti contoh. When did you play? Where did you play? Nah, itu kita bisa menggunakannya bersama dengan did di question or interrogative sentence. Mana? Lanjut? Oke, let's go on. Jadi kalau kita mengambil contoh lain di menggunakan irregular verb. Oke, for example, by. Menjadi untuk kalimat positifnya both. Menjadi I bought, you bought, we bought, they bought, he bought, she bought, it bought. Nggak mungkin it, ya, karena it itu benda atau hewan, ya. Jadi tidak logik, tidak masuk akal, ya. Jadi she bought. Membeli apa? Ini membutuhkan objeknya. Membeli apa? Membeli tas umpamanya. She bought a new bag. Dia membeli sebuah tas baru. Atau she bought a car. Dia membeli satu unit mobil. Did she bought? Salah. Jadi harus did she buy? Nah, did she buy a car? Jadi kembali ke kata kerja dasar buy. Itu harus hati-hati di situ, ya. Did she buy a car? Kemudian untuk kalimat tanya, itu tadi, did she buy a car? She didn't buy a car. She did not buy a car. Nah, didn't itu singkatan dari did not. Didn't biasa digunakan untuk percakapan lisan, ya, sedangkan did not untuk kalimat tulis, written text. Where did she buy a car? When did she buy a car? Itu contoh-contoh lain. Okay, let's have some spelling changes we make when we use simple past tense. Ini adalah perubahan-perubahan spelling, ya, ketika kita menggunakan kata kerja past tense. Oke, example, to walk menjadi walked, tambahkan ed saja. Kemudian to cook menjadi cooked. To invite menjadi invited. To decide menjadi decided. Ini hanya penambahkan d saja di kata kerja. Semua kata kerja yang berakhiran huruf e, maka hanya ditambahkan D saja. Kemudian kita lanjut, ya. To study menjadi studied. To cry menjadi cried. Nah, Y, akhiran Y yang didahului oleh konsonan atau huruf mati, ya, kata kerja yang berakhiran Y dan didahului oleh konsonan atau huruf mati, maka Y-nya itu berubah menjadi I baru ditambahkan ed. Gampang, itu hanya D. Tapi kalau umpamanya play akhirannya Y. Y itu tidak didahului oleh huruf mati, tetapi didahului oleh huruf hidup. Maka itu dikecualikan. Jadi dia tetap Y menjadi played. Oke, sekarang
Jika kata kerja yang bertekanan di suku kata terakhir, dan di mana suku kata terakhirnya itu ada huruf konsonan, vokal, dan konsonan di akhirannya, maka didouble konsonan yang paling terakhir. Seperti yang awal tadi saya sudah katakan, didouble baru ditambahkan ed. Seperti di kata kerja to stop menjadi stopped, ya. To plant menjadi plant. Itu contoh-contoh lain. Nanti Anda bisa mencari contoh-contoh lain kata kerja yang ciri-ciri yang seperti ini. Huruf terakhir dari kata kerja itu digandakan, baru ditambahkan ed. Oke, let's go on. Nah, untuk pronunciation ini harus kita juga belajar ini karena banyak yang bingung setelah ditambahkan akhiran ed atau d, maka bunyinya juga ikut berubah. Ada 3 jenis bunyi pronunciation, pelafalan di kata kerja bentuk past tense ini, yaitu berbunyi t tajam dan berbunyi deh atau berbunyi id, ya, id. Contoh, cook menjadi cooked. Jadi akhirannya bukan d tapi t. Jadi cooked, bukan cooked tapi cooked. Hoped, missed, washed, laughed, watched. Beda dengan learn, jadi learned. Charged, played, called, loved, seemed. Ya, learned, charged, played, called, loved, seemed. Beda juga dengan wanted. Nah, kalau ada akhiran ide untuk T dan D biasanya dibacanya id belakangnya, ya. Wanted, needed. Jadi invite, ya, menjadi invited. Decide menjadi decided. Start menjadi started. End menjadi ended, ya. Want menjadi wanted. Nah, jadi kapan kita melafalkannya T? Yaitu apabila kata kerja dasar, ya, berbunyi, ya, kata kerja dasar berbunyi, ya, ke, ya, k, ke, s, se, p, f, c, sh, ya. K itu ya cook, ya, cook, ke, cook. Jadi tambahkan ed menjadi cooked. S, se, gitu, missed, ya, missed. Kalau P gimana? P, hoped, hoped. F, laugh. Ini walaupun di kata dasarnya bukan F, ya, bukan F tulisannya, tetapi bunyinya, ya, seperti tadi, ya, bunyinya F. Jadi laugh menjadi, ya, to laugh menjadi laughed, laughed. C, watch, ya, menjadi watched. Wash, sh, ya, wash, sh, wash, to wash, ya, menjadi washed, ya. Gampang kan? Nah, selain ini, selain bunyi yang berbunyi ke, se, p, f, c, sh ini, maka selain itu, ya, pindah atau diucapkan seperti yang bagian kedua, kolom kedua, yang to the, ya, learned, charged, played, called, loved, ya, loved, seemed. Kalau yang ide, wanted, needed, itu semua kata kerja dasarnya, yang kata kerja dasar yang berakhiran T dan ya, D, yang bunyinya itu, ya, berbunyi huruf T dan D, maka bacanya terakhir ide, ya. Wanted, needed, invited, decided, started, ended. Oke, bila ada yang bertanya atau masih belum jelas, bisa diulang-ulang, ya, videonya. Dan bila mana ada yang mau bertanya, silahkan bertanya, kirim ke WA group. Nanti di sana kita mendiskusikannya. Oke, untuk pertemuan pertama demikian. Silakan dipelajarin lagi. Kita akan lanjut ke pertemuan berikutnya. Oke, sebelum kita mengakhiri, before we end the class, let's pray. Pray begins.
Amen. Goodbye.